Halo, perkenalkan nama saya Dimas Sirautar dengan NIM 11240110. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbaikan UTS yang saya buat, yang di mana kita disuruh untuk membuat sebuah mini project sederhana tentang menambah data transaksi, menghitung total pemasukan, memperbarui dan menghapus transaksi dan menampilkan hasil ke layar dengan rapi. Di sini eh, kita dikasih sebuah kelas diagram. Dari sini kita bisa melihat beberapa relasi dari kelas diagram ini. Yang pertama, kita lihat dari ada cash flow dengan cash flow repository, yang dimana di sini ada sebuah relasi menuju dan hubungannya itu artinya adalah implementasi dari penyimpanannya. Selanjutnya ada juga relasi dari cash flow service. Bentar. Nah, ini cash flow service dengan cash flow service. Ini dia. Nah, ini sebuah relasi menuju juga. Dia adalah realization, artinya implementasi dari logika di bisnisnya. Selanjutnya ada juga cash flow service dengan iCash Flow Repository ini. Nah, kalau ini association, dia dari iCash Flow Repository ke cash Flow Service, yang dimana service ini dipakai repository untuk menyimpan sebuah data di cash flow service ini. Tuh. Selanjutnya ada juga cash flow, relasi dari cash flow view dengan iCash Flow Service. Ini sebuah association juga, yang dimana view-nya itu view memanggil si service-nya ini untuk menjalankan aksinya. Gitu. Selanjutnya ada juga relasi dari cash flow repository dengan cash flow repository dengan cash flow. Nah, jadi relasinya itu adalah association juga, yang dimana repository ini disimpan di list cash flow-nya. Selanjutnya ada juga cash flow dengan ATP dan source, ya, dengan cash flow, yang dimana relasinya adalah association juga, yang dimana cash flow-nya itu punya tipe dan sumber. Kita bisa lihat di sini ada tipe dan sumbernya. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu input util dengan sistem in, yang dimana relasinya adalah repetensi, yaitu dia untuk membaca input dari usernya. Nah, jadi di Oke, jadi di dalam program ini ada beberapa entity. Yang pertama ada cash flow, yaitu dia untuk menyimpan satu datanya, itu transaksi dari cash flow-nya. Dia punya beberapa atribut, yaitu ID, tipe atau ID, source atau source, label, description, dan amount. Fungsinya itu dia berfungsi untuk merepresentasikan data transaksinya itu secara lengkap. Dan dia juga menggunakan metode utama, yaitu getter atau setter, yang berfungsi untuk semua atribut atau toString-nya. Dia berfungsi untuk menampilkan datanya itu agar formatnya itu rapi. Relasinya itu seperti kita bisa lihat dari dalam diagramnya, dia digunakan oleh repository dan service. Nah, selanjutnya ada untuk enum type, yang dimana dia menentukan jenis arus kas, yang ada dua, yaitu inflow itu untuk pemasukan dan ada outflow untuk pengeluaran. Fungsi dari si tipe ini yaitu untuk membantu agar tipe transaksinya itu lebih jelas dan terstruktur. Nah, selanjutnya ada enum source, ya dia untuk menunjukkan sumber dana transaksinya itu. Dia ada cash, investment, loans, savings, atau others, yang dimana dia berfungsi untuk memudahkan pengelompokan transaksinya itu berdasarkan sumber dananya. Ada juga repository layer, yang dimana dia mempunyai interface iCache Flow Repository. Dia adalah berfungsi untuk menentukan kontrak operasi datanya itu. Yaitu ada empat, yaitu repo get all cash flows, ada repo add cash flow, ada repo remove cash flow, dan repo update cash flow. Untuk kelasnya itu, dia punya kelas cash flow repository, yang dimana dia berfungsi untuk mengimplementasikan konkret dari si penyimpanan data. Ehm, Dia juga berfungsi untuk menyimpan datanya itu dalam array list atau dalam cache flow-nya, dan dia berfungsi seperti database kecil di dalam memori. Ya. Nah, selanjutnya itu ada service layer, yang dimana interface dari service layer itu adalah iCache Flow Service. Dia mempunyai empat layanan utama aplikasinya, yang dimana yang pertama ada service show cache flow, ada service add cache flow, ada service remove cache flow, yang terakhir ada juga service update cache flow, yang dimana dia punya kelas cash flow service, yang fungsi dari kelas itu adalah yang pertama mengimplementasikan logika bisnis utama,
Dia juga mengatur penambahan, penghapusan, dan pengubahan data dari operasinya. Dan dia berinteraksi langsung dengan repository lainnya. Dan ke kelas ini, yaitu cache flow repository. Nah, selanjutnya ada input util. Ya, ini untuk membaca input dari pengguna. Dia menggunakan metode input atau string info. Dan dia menampilkan prompt dan mengembalikan input dari si user. Selanjutnya ada cache flow view. Ini adalah sebagai antarmuka utama dengan pengguna. Dia menampilkan beberapa menu di outputnya nanti, yaitu ada tambah cache flow, ubah cache flow, hapus cache flow, dan keluar. Dan dia akan memanggil fungsi dari cache flow service tadi yang kita jelaskan untuk mengelola data dalam antarmuka antarmuka utamanya nanti dengan pengguna. Nah, demikian untuk penjelasan dari bagian-bagian dari kelas diagram yang ada di sini. Nah, kita langsung coba buat ke kode. Nah, ini dia. Pertama kita bahas dulu tentang untuk case case flow Java ya. Ini adalah sebuah entitas. Sini kunci dari sebuah cash flow ini adalah untuk merepresentasikan satu data transaksi arus kasnya itu yang tadi itu. Nah, di sini ada beberapa package. Ada satu package identitas yaitu untuk menandakan bahwa ini adalah folder dalam entitas. Ada juga import. Nah, jadi di sini dalam kode ini ada konstruktor yang dimana dia dipanggil untuk membuat objek baru dari cash flow-nya. Ada juga sebuah getter, yaitu fungsi dari getter di sini untuk membaca nilainya. Ini dia fungsi untuk membaca nilainya. Nah, ada juga setter yaitu untuk mengubah nilai atributnya. Nah, selanjutnya ada juga sebuah metode di sini. Ini metodenya ini digunakan untuk menentukan bagaimana objeknya itu tampilkan dalam bentuk teks. Ini dia. Jadi string formatnya ini digunakan agar formatnya itu rapi. Nah, mungkin itu untuk cash flow ini. Selanjutnya ada cash flow repository. Nah, selanjutnya untuk cash flow repository ini, jadi dia adalah kelas yang menyimpan dan mengolah data transaksi yang tadi saya bilang. Di sini ada Nah, di sini ada metode ini repo get all cash flow yang dimana fungsi dari si metode ini adalah mengembalikan semua data transaksi flow yang tersimpan. Ada juga di sini. Nah, ada juga neo release yang dimana ini membuat salinan listnya supaya data aslinya itu tidak bisa diubah langsung dari luar. Nah, ini untuk keamanan si datanya. Ada juga metode repo add cash flow. Nah, untuk add cash flow ini yaitu untuk menambahkan data transaksi baru ke si daftar financial recordnya. Nah, biasanya ini dipanggil dari layer service yang ada di Nah, di sini dia biasanya dipanggil dari sini untuk agar penggunanya itu dapat menambahkan transaksi yang baru. Gitu. Ada juga metode dari repo update cash flow, di mana ini untuk menghapus transaksinya. Dia mengembalikan true jika ditemukan dan false jika tidak ditemukan. Di sini logikanya loop semua cash flow-nya itu di list dan dia akan dicek apakah record identifier-nya itu cocok dengan ID cash flow. Kalau cocok dihapus dan kembalikan dengan true seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga repo untuk update cash flow yang dimana ini adalah mengubah atau mengupdate dari transaksi loopnya itu. Jadi prosesnya itu loop dia akan mengelup semua data. Di sini ada kita menggunakan loop dan jika menemukan ID yang cocok maka diubah semua nilai atributnya itu dengan yang baru. Dia akan membuat true jika berhasil dan false jika tidak ditemukan. Selanjutnya, ya, selanjutnya untuk iCache untuk iCache Flow repository ini hanya sebuah
Sini ada beberapa sini ada beberapa metode yang dijelaskan yaitu ada repo get all, cash flow, ada juga repo add cash flow, repo remove cash flow, dan update cash flow. Yang dimana masing-masing gunanya itu untuk get all ini untuk mengembalikan daftar semua nilai. Ada juga add cash flow ini untuk menambahkan data transaksi baru, dan remove cash untuk menghapus datanya itu. Jadi ini hanya sebuah interface. Jadi dia tidak punya isi logika. Ini hanya untuk mendeklarasikan si metode saja ini. Nah, selanjutnya untuk servisnya ini. Nah, jadi untuk fungsi servis ini, nah, sini kita untuk fungsi yang si cash flow service ini dia menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada get total inflow, yaitu untuk menghitung total uang masuknya atau inflow dari semua transaksi data transaksinya. Jadi di sini prosesnya itu pertama dia ngambil semua data cash flow dari repository, dan dia akan di loop satu persatu apakah transaksi ketiganya itu bernilai inflow. Dan jika ya, maka dia akan tambahkan ke total inflow-nya seperti itu. Dan dia akan mengembalikan total akhirnya. Selanjutnya ada juga metode aggregate total outflow, yang dimana sama seperti total ini, tapi dia menghitung ini untuk uang keluarnya gitu. Jadi dia ini untuk menghitung prosesnya sama, tapi untuk menghitung uang keluar. Selanjutnya ada service showcase, yang dimana ini adalah data transaksi untuk total inflow dan outflow ke konsol. Jadi prosesnya di sini yaitu ambil semua transaksi, dihitung total inflow-nya dan outflow-nya, dan ditampilkan semua transaksi yang termasuk inflow dulu, lalu outflow. Kalau ada data, maka kalau tidak ada data, maka dia akan menampilkan belum ada data. Oke, selanjutnya ada service add cash flow untuk menambahkan transaksi baru. Ada juga remove cash flow untuk menghapus transaksi sesuai ID. Ada juga service update cash flow, yaitu untuk memperbarui data transaksinya. Selanjutnya ini iCash ini cuma untuk deklarasi dari si metodenya aja. Nah, untuk type Oke, selanjutnya untuk enum type A type ini adalah sebuah sini enum A type ini mempunyai fungsi untuk menyimpan dua kategori cash flow, di mana ada inflow dan outflow, yang dimana nilai tetap untuk transaksi uang masuk atau keluar. Ada juga di sini get value, yang dimana dia untuk mengambil representasi string yang ditampilkan, dan penulisannya itu huruf besar untuk konsisten outflow dan output. Ini dia. Ini dia. Selanjutnya untuk fungsi dari utilnya, sini oke. Input util.java ini dia punya beberapa elemen, yang dimana ada scanner, input, dan static, dan package util, dimana fungsi dari scanner ini untuk membaca input dari keyword, ada input untuk meminta user memasukkan teks, dan bisa juga dipanggil tanpa buat objek. Nah, untuk yang terakhir itu untuk yang terakhir itu ada cash flow view, yang dimana di cash flow view ini di cash flow ini kita punya beberapa fungsi, yaitu ada display financial dash, ya, dashboard, yang dimana dia ini adalah menu utama dari si programnya. Itu ada juga display transaction entry form, yaitu untuk menambahkan transaksi baru. Ada juga display transaction modifier form, yaitu untuk mengubah transaksi yang lama menjadi yang baru. Dan ada juga transaksi removal form, yaitu menghapus transaksi besar tadi. Nah, di sini juga ada input util, dan ada juga iCash Flow Service, di mana dia adalah membantu ambil input dari user dan menghubungkan view ke logika bisnisnya. Nah, selanjutnya ada untuk fungsi berjalan ke videonya. Mungkin demikian untuk penjelasan dari eh, perbaikan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.